Halo semuanya, jumpa lagi di channel Jago Ngura. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa yang berjudul Dewa Iblis Chu. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chu Xiu pun menyapa mereka berdua dan sambil tersenyum dia berkata, "Lan Qingpeng dan Lu Sue, nama kalian sangat bagus, namun aku tidak mengerti. Kalian berdua mengancam akan membunuhku sebelum kalian tiba di tanah suci Taisu. Karena seingatku, aku benar-benar tidak tahu kapan aku telah menyinggung perasaan kalian." Lan Qingpeng pun menatap Chu Xiu dengan tatapan dingin, dan dengan senyuman sinis di wajahnya, dia menjawab, "Memangnya aku perlu alasan untuk membunuhmu?" Adiknya Su Yue menambahkan, "Kalau mau mencari orang untuk disalahkan, salahkan saja orang tuamu. Karena telah memberimu nama yang salah, yang sama persis dengan nama Dewa Iblis Chu." Mendengar alasan yang tidak masuk akal dari Lan Qingpeng dan juga Su Yue, Chu Xiu pun langsung mengerutkan alisnya, dan sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata, "Memangnya berapa umur kalian sekarang ini? Kenapa kalian masih terpaku dengan kelakuan sang Dewa Iblis Chu di masa lalu, dan malah ingin melampiaskan kemarahan kalian kepadaku?" Kemudian Lan Qingpeng langsung mengeluarkan energi spiritual api untuk melapisi pedangnya, lalu berkata, "Percuma saja berbicara panjang lebar denganmu. Sekarang mari kita lihat bagaimana caraku menghabisimu." Begitu juga dengan Su Yue. Dia juga menggunakan energi spiritual es miliknya dan bersiap untuk melancarkan serangan ke arah Chu Xiu. Lalu energi spiritual yang meluap-luap pun keluar dari tubuh mereka berdua yang sedang menyiapkan teknik milik mereka untuk menyerang Chu Xiu. Sementara Chu Xiu, dia hanya mengamati saja dari kejauhan sambil berkata di dalam hatinya, yang coba dikeluarkan oleh wanita itu adalah teknik pedang salju yang legendaris, dan yang dikeluarkan oleh bocah itu terlihat seperti teknik pedang surgawi. Tetapi ketika kedua teknik pedang itu digabungkan, kekuatannya bisa mencapai teknik tingkat immortal. Tidak buruk juga, mereka sudah bisa menguasai teknik tinggi seperti ini di usia yang masih muda. Chu Xiu pun terus memperhatikan mereka berdua dengan seksama, sambil mencari cara untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Dan Chu Xiu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Dengan level tubuh primordial suci kuno milikku saat ini, aku tidak akan bisa mempertahankan diri dari serangan kedua pedang mereka. Tetapi jika aku memaksakan diri untuk bertarung satu lawan satu setelah memisahkan mereka terlebih dahulu, aku pasti tidak akan lolos tanpa terluka sama sekali. Mereka berdua memang layak menempati peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi." Kemudian Lan Qingpeng dan juga Su Yue, mereka langsung menerjang ke arah Chu Xiu dengan kecepatan tinggi setelah menyelesaikan formasi penggabungan teknik pedang immortal. Dan Lan Qingpeng pun berkata, "Adik, kau tidak boleh meremehkannya dan harus tetap fokus. Karena bagaimanapun juga, dia adalah orang yang diberi gelar Putra Suci Taisu oleh Master Agung Kim Eng Di. Pasti dia memiliki banyak teknik yang tidak kita ketahui." Su Yue menjawab, "Aku mengerti. Aku akan terus meningkatkan kewaspadaanku saat kita bertarung melawannya." Setelah melihat serangan cepat mereka berdua yang langsung menerjang ke arahnya, Chu Xiu pun langsung mengeluarkan energi spiritual kegelapan miliknya dan langsung mengaktifkan teknik Xing Jimi, lalu berkata, "Kecepatan mereka berdua sangat bagus di antara anak seusianya. Jika aku memiliki kekuatanku yang dulu, teknik seperti ini hanyalah seperti mainan anak kecil bagiku. Tetapi sekarang, aku harus bertarung dengan serius dengan mereka jika aku tidak mau kehilangan nyawaku." Kemudian Chu Xiu langsung mengeluarkan pedang Changlong miliknya setelah digabungkan dengan teknik Xing Jimi terlebih dahulu, karena teknik itu bisa memperkuat pedang Changlong yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Sehingga tanpa merasa ragu, Chu Xiu langsung menerjang balik ke arah mereka berdua sambil mengeluarkan energi kegelapan yang sangat mengerikan, dan membuat Lan Qingpeng serta Su Yue terkejut karena mereka tidak mengira bahwa Chu Xiu akan menerjang balik ke arah mereka. Lalu, meskipun Lan Qingpeng dan juga Su Yue menyerang secara bersamaan, Chu Xiu bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh mereka berdua ke arahnya, sehingga ledakan energi spiritual pun terjadi di sana yang membuat suasana menjadi mencekam. Setelah beradunya teknik pedang immortal milik Lan Qingpeng dan juga Su Yue,
yang ditangkis oleh pedang Changlong Chusiyu yang telah digabungkan dengan teknik Xing Jimmy miliknya. Tentu saja, Su Yue pun merasa terkejut karena meskipun telah menggabungkan kekuatan dengan kakaknya, tetapi serangan mereka berdua tidak bisa menumbangkan Chusiyu, dan Su Yue pun merasakan kekuatan energi spiritual yang sangat besar yang terpancar keluar dari pedang Changlong Chusiyu, lalu berkata di dalam hatinya, "Ini mustahil. Serangan gabungan kami berdua tidak bisa membuat pedangnya bergeming sama sekali. Seolah-olah seranganku saat ini sedang menghantam batu karang yang sangat keras." Kemudian, karena energi spiritual yang dikeluarkan oleh Chusiyu lebih besar darinya, sehingga Su Yue pun tidak sanggup lagi menahannya dan langsung terpental ke belakang sambil menjerit kesakitan dengan keras. Sementara Lan Qingpeng, tentu saja dia merasa sangat terkejut setelah adiknya tidak bisa menahan gelombang energi spiritual Chusiyu dan berkata, "Adik, bertahanlah, jangan sampai kau terjatuh ke bawah." Lalu, Su Yue pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan berat tubuhnya yang terhempas setelah tidak mampu mengimbangi energi spiritual yang dikeluarkan oleh Chusiyu. Dan akhirnya, Su Yue pun berhasil mendarat sebelum dirinya terjatuh dari tangga menuju surga. Karena Su Yue berhasil dipentalkan oleh Chusiyu, Lan Qingpeng pun tidak mempunyai pilihan lain selain mencoba melawan Chusiyu seorang diri, yang membuat Su Yue merasa khawatir kepadanya. Dia berkata, "Kakak, berhati-hatilah, karena energi spiritual yang dikeluarkan dari pedangnya itu sangatlah aneh. Itu bisa membuat serangan yang dilancarkan olehnya bisa terasa menjadi sangat berat." Kemudian, karena sudah tidak bisa menahan serangan pedang Changlong milik Chusiyu, Lan Qingpeng pun langsung mengambil langkah mundur ke belakang, sehingga serangan Chusiyu pun hanya menghantam anak tangga menuju surga sampai hancur dan terjadi ledakan yang cukup keras di sana. Lalu, Lan Qingpeng pun pergi menuju ke tempat Su Yue berada untuk memberikan instruksi kepadanya. Dia berkata, "Adik, bersiaplah karena Chusiyu akan segera datang. Ayo kita habisi dia menggunakan kombinasi serangan pedang domain tak berujung milik kita." Tapi Su Yue malah meragukan usulan dari Lan Qingpeng. Dia berkata, "Tapi kakak, jika kita menyerangnya secara terpisah, bukankah itu terlalu berbahaya?" Lan Qingpeng kembali berkata, "Kau tidak perlu khawatir karena aku akan menjagamu." Setelah mendapatkan kembali semangat bertarung, Su Yue pun langsung menerjang ke arah Chusiyu dengan kecepatan tinggi. Tapi Chusiyu hanya diam saja di tempatnya berada dan tidak bergerak sedikit pun, lalu berkata, "Adik kecil, teknik pedangmu sangat kuat dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Berhenti berbicara omong kosong seperti itu dan cepatlah pergi ke neraka," ucap Su Yue yang merasa sangat kesal setelah mendengar provokasi dari Chusiyu. Kemudian, setelah Su Yue berada dalam jangkauan serangannya, Chusiyu langsung menghantam perut Su Yue dengan keras, sehingga Su Yue pun menjerit kesakitan. Dan meskipun pedang Changlong itu terbilang cukup besar, tapi Chusiyu bisa mengayunkannya dengan sangat cepat karena Chusiyu memiliki kekuatan tubuh primordial suci kuno yang memberikannya kekuatan fisik yang sangat besar. Lalu, Su Yue pun kembali terpental untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, Su Yue terpental setelah terkena hantaman gagang pedang Changlong milik Chusiyu dan membuatnya merasa kesakitan yang teramat sangat serta memuntahkan banyak cairan merah yang keluar dari mulutnya. Sementara Chusiyu, dia hanya menatapnya dengan tatapan mata yang dingin tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya berada. Melihat adiknya yang terluka cukup parah setelah terkena serangan telak dari Chusiyu, Lan Qingpeng pun langsung menghampirinya untuk memberikan pertolongan pertama, dan sambil memberikan ramuan obat kepadanya, dia berkata, "Adik, cepat minum obatnya terlebih dahulu, karena obat ini bisa menghentikan pendarahanmu dengan cepat." Tapi karena Su Yue sedang terluka parah, dia kesulitan untuk meminum ramuan obat yang diberikan oleh Lan Qingpeng kepadanya dan terus memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Kemudian, di saat Lan Qingpeng berusaha untuk memberikan ramuan obat kepada Su Yue, Chusiyu pun tidak akan membiarkannya begitu saja dan langsung menerjang ke arah mereka berdua sambil berkata di dalam hatinya, "Kau pikir aku akan membiarkanmu untuk menyembuhkan kembali luka-lukanya?" Dan Lan Qingpeng pun tentu saja merasa sangat terkejut setelah melihat Chusiyu yang menerjang ke arahnya dengan kecepatan tinggi di saat sedang mencoba memberikan ramuan obat kepada Su Yue. Lalu, karena sudah tidak memiliki waktu lagi untuk menghindar, Lan Qingpeng pun memaksa adiknya yang sedang terluka itu
untuk melakukan teknik kombinasi yang memerlukan energi spiritual besar dan membacakan mantra untuk mengaktifkannya. Sedangkan Su Yue, dia tidak punya pilihan lain selain menuruti Lan Qingpeng untuk mengaktifkan teknik kuat yang membutuhkan banyak energi spiritual itu. Tak lama kemudian, terciptalah formasi arai besar di atas mereka yang mengeluarkan hujan pedang spiritual, sehingga Chu Xiu pun langsung menghentikan langkahnya sebelum sampai ke tempat mereka berdua berada, karena serangan pedang spiritual yang mereka keluarkan itu akan aktif jika ada objek kehidupan yang mendekat dalam radius tertentu. Kemudian, hujan pedang spiritual itu pun kembali dikeluarkan oleh formasi arai tersebut, dan sekarang ditujukan lebih spesifik ke arah Chu Xiu dari berbagai arah. Tapi Chu Xiu hanya diam saja di tempatnya berada dan berkata, "Ho, formasi arai serangan milik kalian ini lumayan juga, karena membuatku tidak memiliki tempat untuk bisa menghindarinya." Sementara itu di tangga menuju surga yang lebih tinggi, di sana sudah menunggu Shen Wu dan juga Tai Yi Quan Di Zhou Yi. Mereka pun kagum melihat serangan skala area yang dikeluarkan oleh Lan Qingpeng dan juga Su Yue. Lalu Tai Yi Quan Di Zhou Yi pun berkata, "Serangan skala area yang sangat luar biasa. Kalau aku tidak salah, teknik ini dinamakan fenomena tubuh pedang kembar, yaitu tarian lagu pedang King Lan." Tidak hanya mereka berdua saja, para penonton pun sangat terkejut setelah melihat teknik tarian lagu pedang King Lan yang dikeluarkan oleh Lan Qingpeng dan juga Su Yue. Mereka berkata, "Saudara kembar ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Aku khawatir kalau kakak senior Chu Xiu tidak mampu meloloskan diri dari serangan mereka kali ini." Kembali lagi ke tempat pertarungan, di mana Lan Qingpeng dan Su Yue sudah mengambil posisi untuk membuat teknik tarian lagu pedang King Lan semakin kuat. Sementara Chu Xiu, dia sudah berhasil menangkis serangan hujan pedang spiritual yang jatuh ke arahnya, lalu berkata, "Apakah kalian berdua sekarang sedang mencoba untuk menekanku dengan mengeluarkan energi spiritual yang terasa sangat menusuk ini?" Tapi, bukannya merasa terintimidasi, Chu Xiu malah tertawa, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Xiu berkata di dalam hatinya, "Kalian tidak akan rugi jika meninggalkan teknik hebat seperti ini di tanganku. Karena tubuh primordial suci kuno milikku ini terspesialisasi dalam semua jenis serangan fisik, mau itu serangan senjata asli ataupun senjata spiritual." Lalu, Chu Xiu mengeluarkan teknik bunga teratai hitam miliknya yang dinamakan teknik dewa kekacauan King Lian, sehingga energi spiritual kegelapan pun langsung menyelimuti seluruh area di sekitar sana, yang membuat suasana di tempat itu menjadi sangat mencekam. Kemudian, setelah berhasil mengaktifkannya, Chu Xiu berkata, "Setelah aku mengeluarkan teknik bunga teratai hitam milikku ini, semua serangan yang coba kalian lancarkan ke arahku akan langsung terhenti sebelum bisa mencapai ke tempatku berada. Karena energi spiritual milikku ini akan menolak energi spiritual asing yang mencoba untuk mendekat." Lalu, ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana. Karena teknik tarian lagu pedang King Lian itu hancur, diakibatkan energi spiritual yang saling bertolak belakang beradu antara energi spiritual Divine milik Lan Qingpeng dan Su Yue dengan energi spiritual kegelapan milik Chu Xiu. Karena ledakan yang sangat besar itu, Su Yue yang sedang terluka pun kembali terpental untuk ketiga kalinya sambil menjerit kesakitan dengan keras, dikarenakan Su Yue kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Berbeda dengan Lan Qingpeng yang sedang tidak terluka, dia bisa bertahan dari ledakan itu dan berkata, "Adik, bertahanlah." Melihat itu, para penonton pun kembali terkejut dibuatnya, dan tetua berbaju oranye pun berkata, "Ini sulit untuk dipercaya. Teknik tarian lagu pedang King Lan yang memiliki energi spiritual yang sangat menekan itu bisa dihancurkan olehnya dengan begitu mudahnya. Bahkan aku sendiri pun akan sangat kesulitan untuk melakukannya," ucap temannya yang juga terkejut melihat kehebatan Chu Xiu. Sementara itu di tangga menuju surga, Chu Xiu terlihat berdiri dengan tegak sambil dikelilingi oleh energi spiritual kegelapan yang mengelilingi area di sekitar sana dan menatap dengan tajam ke arah Lan Qingpeng dan juga Su Yue dengan bola mata yang terlihat merah menyala. Kemudian, setelah melihat energi spiritual Chu Xiu yang berbeda dengan yang lainnya, Master pedang keempat pun merasa heran lalu berkata, "Energi spiritual kegelapan yang bercampur dengan darah, ditambah lagi dia bisa mengeluarkan benih kekacauan teratai hitam.
Apakah dia memiliki tubuh primordial suci kuno yang legendaris? Tapi bagaimana bisa ini mungkin? Seharusnya, jika seseorang melatihnya, pasti akan terlihat perbedaan fisik tubuh yang sangat mencolok bagi orang yang memiliki tubuh primordial suci kuno tersebut. Kembali lagi ke tempat pertarungan, di mana Chu Xiu berjalan untuk menghampiri Lan Qingpeng dan Su Yue yang telah menciptakan barir pelindung untuk melindungi tubuh mereka dari energi spiritual kegelapan yang dikeluarkan oleh bunga teratai hitam milik Chu Xiu. Kemudian, sambil terus memukul genderang untuk mempertahankan barir pelindung miliknya, Lan Qingpeng pun menyuruh Su Yue untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia berkata, "Adik, cepat pergi tinggalkan tempat ini dan minum ramuan obat untuk menyembuhkan luka-lukamu. Karena barir pelindung genderang kulit domba ini hanya bisa menahannya untuk sementara waktu sebelum dia menghancurkannya." Mendengar Lan Qingpeng yang menyuruhnya untuk meninggalkan medan pertempuran, Su Yue malah menolak perintah dari kakaknya itu. Dan dengan wajah yang babak belur, dia berkata, "Kakak, aku tidak akan pergi dari sini. Karena mana mungkin aku meninggalkanmu seorang diri untuk bertarung melawan monster sepertinya." Mendengar obrolan yang menyentuh hati dari mereka berdua, Chu Xiu tidak terpengaruh sedikit pun. Dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Xiu berkata, "Mengagumkan, rasa persaudaraan kalian benar-benar telah menyentuh hatiku. Tapi aku tidak peduli sama sekali dengan semua itu. Dan jangan pernah berpikir bahwa aku akan membiarkan salah satu dari kalian untuk bisa pergi dari tempat ini." Lalu, dalam waktu sekejap saja, Chu Xiu sudah berada di hadapan mereka berdua dan bersiap untuk menghancurkan barir pelindung yang dibuat oleh Lan Qingpeng. Sehingga Lan Qingpeng pun kembali memperingatkan Su Yue dengan berkata, "Kau jangan keras kepala seperti itu. Cepatlah pergi dari sini, sementara aku akan berusaha untuk menahannya." Tapi, Chu Xiu tidak berniat mengincar Lan Qingpeng yang berada di hadapannya, dan malah menargetkan Su Yue yang sedang terluka, lalu berkata di dalam hatinya, "Akan sangat merepotkan jika melawan Lan Qingpeng terlebih dahulu, karena dia sudah bersiap untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan adiknya. Lebih baik aku mengincar Su Yue yang sedang terluka itu terlebih dahulu." Kemudian, Chu Xiu pun menghancurkan barir pelindung milik Lan Qingpeng dengan mudah, dan dengan kecepatan tinggi, dia melesat ke arah Su Yue yang terlihat sangat ketakutan di belakang. Sementara Lan Qingpeng, dia yang sudah salah mengantisipasi pergerakan Chu Xiu, langsung berteriak keras kepada Su Yue lalu berkata, "Oh tidak, Su Yue, cepat lari dari sini." Lalu, tanpa merasa kasihan sedikit pun, Chu Xiu langsung bersiap untuk menyerang Su Yue. Dan sambil memasang wajah iblisnya, Chu Xiu berkata, "Teknik tinju kaisar milikku ini hanya dengan satu pukulannya saja bisa menembus semua jenis teknik pertahanan apapun. Jadi gunakan semua kekuatan yang kau miliki saat ini untuk coba menahannya." Tentu saja, Su Yue yang sudah terluka parah itu, dia tidak bisa menghindari ataupun menangkis serangan yang dilancarkan oleh Chu Xiu kepadanya. Sehingga Su Yue pun kembali terpental untuk keempat kalinya sambil mengeluarkan cairan berwarna merah dari mulutnya karena Chu Xiu telah menghancurkan meridian milik Su Yue. Melihat meridian adiknya dihancurkan oleh Chu Xiu, tentu saja membuat Lan Qingpeng menjadi sangat marah dan langsung mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat yang dia tujukan kepada Chu Xiu lalu berkata, "Chu Xiu, beraninya kau menghancurkan meridian adikku. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu sendiri." Tapi, Chu Xiu langsung menendang perut Lan Qingpeng dengan sangat keras, sehingga meridiannya pun juga hancur, karena terdapat celah yang sangat besar di pertahanan Lan Qingpeng saat dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika meridian Su Yue dihancurkan oleh Chu Xiu. Tentu saja, karena terkena tendangan telak di bagian perutnya, Lan Qingpeng pun langsung berteriak kesakitan dengan sangat keras dan memuntahkan cairan berwarna merah dari mulutnya. Akibat meridiannya juga telah dihancurkan oleh Chu Xiu. Kemudian, tubuh Lan Qingpeng pun melesat dengan cepat dan menghantam anak tangga menuju surga dengan sangat keras, sehingga terciptalah kepulan asap yang sangat tebal di sana. Melihat Chu Xiu yang berhasil mengalahkan sepasang saudara kembar dari domain pedang tak berujung, para penonton pun sangat senang melihatnya. Mereka berkata, "Luar biasa, kakak senior Chu Xiu benar-benar sangat hebat." Temannya menambahkan, "Apa kau percaya kalau kekuatan si pedang kembar itu sangat kuat?
Tapi jika kau adalah musuh seorang putra suci Taisukami, kau pasti akan dipukuli olehnya sampai mati. Yepan yang berada di sana pun langsung merinding. Setelah melihat kekuatan tingkat dewa milik Chusiu, dia berkata, kekuatan kakak senior Chusiu yang sekarang sangat luar biasa. Tetapi, kenapa aku merasa dadaku sesak dan panik? Seperti aku telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, ucap Yepan yang belum mengetahui kalau poin keberuntungannya telah dicuri sebagian besar oleh Chusiu. Kemudian, Master Pedang keempat yang tidak bisa menerima kekalahan dua muridnya, dia langsung menghampiri Kim Mengdi untuk meminta pertanggungjawaban darinya dan berkata, Kim Mengdi, kenapa kau hanya diam saja seperti ini dan membiarkan muridmu melakukan apapun yang dia inginkan? Kim Mengdi pun langsung menoleh ke arah Master Pedang keempat dan dengan nada yang sinis, dia menjawab, memangnya apa yang harus aku lakukan? Kau juga tidak melakukan apa-apa. Di saat muridmu terus berkata bahwa mereka ingin menghabisi Chusiu, tapi di saat Chusiu menghancurkan meridian mereka, kenapa kau merasa tidak senang seperti itu? Lalu, Tao Yao yang tidak bisa menerima perkataan dari Master Pedang keempat, dia langsung berdiri dan berkata, Senior, itu artinya kalau kekuatan aliran pedang domain tak berujung kalian tidaklah sehebat yang dikatakan orang-orang. Dan dengan sombongnya, mereka ingin mengalahkan kakak senior Chusiu kami. Tapi pada akhirnya, meridian mereka malah dihancurkan olehnya. Karena perdebatan di antara kedua belah pihak semakin memanas, Chu Xiaoran pun langsung maju ke depan untuk mendinginkan suasana. Dia berkata, Master Pedang keempat, karena kedua muridmu itu sangat berbakat, meskipun kultivasi mereka telah hancur, tapi jika mereka giat berlatih kembali, mereka akan dapat memulihkan basis kultivasi mereka lebih dari setengahnya. Master Pedang keempat pun tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah Chu Xiaoran berkata seperti itu kepadanya. Kemudian, Kim Mengdi pun menyela pembicaraan dan berkata, jika Master Pedang keempat tidak ada pekerjaan lain, kembali saja duduk di tempatmu dan lanjutkan menonton upacaranya. Master Pedang keempat pun langsung memalingkan wajahnya. Meskipun masih merasa kesal, dia pun pergi dari sana setelah argumennya berhasil dibantah oleh Kim Mengdi dan juga yang lainnya. Setelah Master Pedang keempat pergi dari sana, Chu Xiaoran pun menyapa Tao Yao dan sambil tersenyum, dia berkata, adik Tao Yao, lama tidak berjumpa. Penampilan kakak seniormu sangat luar biasa dan aku sangat menyukai pria yang sangat kuat sepertinya. Tentu saja, Tao Yao yang sudah mengetahui maksud perkataan dari Chu Xiaoran, dia merasa sangat kesal dan berkata, cepat nyahlah dari hadapanku dan berhenti mengganggu kakak seniorku. Chu Xiaoran menjawab, jangan berkata seperti itu, karena pria kuat seperti kakak senior Chusiu, dia sudah ditakdirkan untuk memiliki banyak wanita. Misalnya seperti diriku ini, yang sangat cocok menjadi salah satu pendamping dari kakak senior Chusiu, ucap Chu Xiaoran yang malah menyiram minyak di atas api amarah Tao Yao. Setelah mendengar pembicaraan mereka berdua, Kim Mengdi pun merasa sangat risau dan berkata di dalam hatinya, sejak kapan murid pengkhianat itu memiliki banyak penggemar wanita seperti mereka? Apakah dia tidak merasa puas jika hanya menggenjotku saja dan ingin merasakan menggenjot mereka berdua? Kemudian, pertarungan di tangga menuju surga pun akan dilanjutkan kembali di episode selanjutnya.